Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran PPKN kelas 9 di semester 2 bab 4. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat walaupun belajarnya masih dari rumah. Pada bab 4 ini, kita masih membahas tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pertemuan pertama, kita membahas subbab A, makna persatuan dalam kebangsaan. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas tentang prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman, masyarakat Indonesia perlu berpegang kepada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip-prinsip itu diantaranya sebagai berikut, yaitu terdapat 5 prinsip ya. Yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang dimaksud prinsip ini yaitu kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman, baik itu dari suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Setelah kita mengakui bahwa negara Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, dan mewajibkan kepada kita untuk bersatu sesuai dengan makna dari Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan. Yang kedua yaitu prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air. Adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Kita mencintai bangsa kita, namun bukan berarti mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Inilah yang dimaksud dengan nasionalisme Indonesia ya. Ini jangan sampai kita nasionalisme yang ekstrim, jadi membanggakan bangsa sendiri, akan tetapi di lain sisi merendahkan bangsa lain. Nah, itulah yang harus dihindari. Itu yang disebut dengan paham chauvinisme. Bangga terhadap bangsa sendiri, dan di sisi lain menjelekkan bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ketiga yaitu prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Jadi maksudnya adalah walaupun kita diberikan kebebasan, tetapi kebebasan tersebut harus kita pertanggungjawabkannya. Baik hubungannya dengan Allah, hablum minallah, hubungannya dengan manusia, hablum minanas, bahkan hubungannya dengan alamnya atau hablum minal alam gitu ya. Itu harus dipertanggungjawabkan. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan kebebasan yang kebablasan. Misalkan kita oleh undang-undang diberikan hak atau kebebasan untuk menyampaikan pendapat atau berpendapat, akan tetapi pendapat atau aspirasinya itu jangan sampai menabrak atau melanggar norma-norma yang telah ditentukan juga oleh undang-undang. Misalkan menyampaikan aspirasi dengan ujaran kebencian, dengan fitnah, dengan menjelek-jelekan pribadi orang lain, dan lain sebagainya.
itu ada konsekuensi hukumnya, walaupun kita diberikan kebebasan ya. Tapi kebebasan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Kebebasan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa kepada sesama manusia serta kepada bangsa dan negara. Prinsip yang keempat yaitu prinsip wawasan Nusantara. Prinsip wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Kita singkat dengan perkataan Ipolexosbud Hankam ya. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Manusia Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Ini yang dimaksud dengan prinsip wawasan Nusantara. Yang kelima yaitu prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan, serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi. Inilah tanggung jawab kita ya, sebagai generasi penerus, kita harus mengisi kemerdekaan. Tentunya kita sebagai pelajar, mengisi kemerdekaan ini menjadi tugas pokoknya yaitu belajar. Belajarlah dengan baik, mencapai prestasi, membuat inovasi-inovasi baru, baik itu teknologi maupun yang lainnya, yang memberikan manfaat bagi masyarakat maupun yang lainnya. Itu adalah cara mengisi kemerdekaan. Kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Nah, ini harus kita pahami ya. Keberagaman itu ada dua sisi, baik itu dilihat dari potensi menguntungkan ya. Yang kedua bisa juga menjadi potensi merugikan, sehingga tergantung bagaimana kita menyikapinya dan memanfaatkan potensi tersebut. Dikatakan sebagai sebuah potensi karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan, bahkan ancaman, karena dengan adanya kebinekaan mudah membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat dan lepas kendali. Mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit yang sewaktu-waktu dapat menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itulah beberapa prinsip yang harus kita pegang ya sebagai warga negara. Yang pertama yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua prinsip nasionalisme Indonesia, yang ketiga prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, yang keempat prinsip wawasan Nusantara, yang kelima prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Apabila prinsip tersebut kita pahami dan kita praktekkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan terjalin dengan harmoni itu ya. Itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kedua kali ini. Bapak harapkan kalian bisa mencari sumber-sumber lain yang sesuai dengan tema ini, sehingga pemahamannya makin mendalam.
Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.